Oke, selamat pagi. Terima kasih yang sudah hadir pada hari ini. Untuk di mata kuliah grafika komputer pada hari ini, kita masuk ke dalam pertemuan ke-10, di mana hari ini kita akan membahas tentang konsep grafika komputer. Nah, sebelumnya kita harus ketahui terlebih dahulu apa sih yang membedakan antara objek dua dimensi dan tiga dimensi? Jadi yang membedakan antara objek dua dimensi dengan tiga dimensi adalah pertama, untuk dua dimensi biasanya kita menggunakan nilai parameter yaitu dua ya, tinggi dan lebar. Sedangkan untuk tiga dimensi kita menggunakan nilai tinggi, lebar, dan juga kedalaman, di mana kedalaman ini merupakan jarak antara pemirsa kitanya ya terhadap benda yang kita lihat. Contoh untuk ilustrasi yang ini, di mana di sini ada sebuah ilustrasi gambar dua dimensi maupun tiga dimensi ya, di mana untuk dua dimensi sendiri itu memiliki nilai hanya tinggi lebar saja, sedangkan untuk tiga dimensi itu tidak hanya tinggi lebar, tapi juga memiliki kedalaman. Jadi kedalaman ini adalah sebuah posisi yang bisa kita lihat dari sisi atas, bawah, kanan maupun kiri. Jadi tidak hanya dari sisi depan saja. Namun untuk dua dimensi tadi adalah kita biasanya hanya melihat dari objek itu dari sisi depannya saja. Nah, contoh seperti ilustrasi ini, misalnya kita melihat, contoh di sini ada seorang manusia ya, melihat sebuah benda kotak, misalnya dari sisi depan, itu adalah terlihat seperti kotak saja, tetapi misalnya kita geser ke arah kiri mata kita, maka akan terlihat dari tingkat kedalaman. Ternyata untuk sebelah kiri penglihatannya sebelah seperti ini ya. Lalu untuk kita geser ke kanan, nah untuk penglihatan sebelah kanan adalah seperti ini. Jadi terlihat tingkat kedalaman dari objek tersebut. Jadi ternyata tidak hanya terlihat persegi saja di depan, ternyata terlihat jika kita melihat dari sebelah mata kiri dan kanan, kita bisa lihat tingkat kedalaman dari sisi kanan, kiri, atas, bawah, maka terlihat sebuah bentuk tubuh atau kotak. Nah, di dalam tiga dimensi, grafik komputer 3D itu merupakan suatu grafis yang menggunakan tiga titik perspektif dengan cara matematis dalam melihat suatu objek, di mana gambar tersebut itu dapat dilihat secara menyeluruh dan nyata. Nah, objek tiga dimensi ini merupakan sekumpulan titik-titik tiga dimensi, yaitu yang memiliki nilai X, Y, maupun Z, yang membentuk luasan-luasan space yang digabungkan menjadi satu kesatuan. Space sendiri itu merupakan gabungan titik-titik yang membentuk luasan tertentu atau sering dinamakan dengan sisi. Nah, di dalam konsep tiga dimensi itu ada tiga yang harus kita ketahui. Pertama ada tentang modeling, yaitu merepresentasikan dimensi objek tiga dimensi itu menjadi suatu model yang nantinya bisa disimpan di dalam sebuah komputer. Lalu ada rendering, itu merupakan proses membentuk gambar 2D dari objek 3D atau proses membangun sebuah gambar dari sebuah model itu melalui komputer. Lalu terakhir ada animation, yaitu merupakan simulasi perubahan objek tiga dimensi terhadap waktu. Lalu ada juga konsep tiga dimensi itu adalah primitive geometry 3D. Nah, dalam membuat sebuah primitive geometry 3D itu ada 3 poin yang harus diketahui. Pertama ada tentang titiknya, segmen garis, dan bidang plane-nya. Titik di sini merupakan penanda ya, atau menandakan lokasi dalam dimensi ruang, di mana di dalam tiga dimensi itu memiliki tiga titik, yaitu titik X, Y, dan juga Z. Lalu ada segmen garis. Jadi untuk membentuk sebuah garis itu dibuat dari gabungan dua buah titik. Misal contoh seperti gambar di sebelah kanan. Ada titik P1, ada titik P2. Kalau digabungkan akan membentuk sebuah garis. Lalu ada bidang atau plane. Ini merupakan kombinasi linear tiga titik. Jadi bidang ini dibentuk dari kumpulan tiga titik yang saling terhubung. Jadi di sini contoh ada titik P1, P2, P3. Jika dihubungkan, dia akan membentuk sebuah bidang atau plane. Nah, itu merupakan konsep dari tiga dimensi. Nah, apa aja sih sifat-sifat dari tiga dimensi itu? Jadi, pertama, setiap titik dalam tiga dimensi itu ditentukan oleh tiga posisi. Yang pertama, titik X, di mana
X itu merupakan jarak titik terhadap sumbu X. Lalu Y itu merupakan jarak titik terhadap sumbu Y. Dan Z itu merupakan jarak titik terhadap sumbu Z. Nah, posisi sebuah titik dalam 3 dimensi itu biasanya dituliskan dalam bentuk X, Y, maupun Z. Penggunaan grafika 3 dimensi ada bermacam-macam ya di dalam grafika komputer. Ada beberapa, yaitu pertama ada untuk teknik penampilan realita grafik 3 dimensi, ada juga untuk pemodelan objek 3 dimensi, ada juga untuk sistem koordinat kartesius, ada juga untuk sistem koordinat series, dan juga model rangka. Kita akan bahas satu-satu. Pertama, tentang teknik penampilan realita grafik 3 dimensinya. Secara umum, teknik penampilan grafik 3 dimensi itu ada dua ya. Pertama ada proyeksi paralel, yaitu parallel projection, di mana ini merupakan teknik dasar dalam penyajian objek 3D pada layar 2D yang bertumpu pada 3 sudut pandang, yaitu pandangan depan, pandangan samping, maupun pandangan atas. Lalu ada proyeksi perspektif, ini merupakan bentuk gambar 3 dimensi seperti yang dilihat ya pada kenyataan sesungguhnya, seperti yang terlihat oleh mata manusia ataupun oleh kamera. Ketebalan atau kedalaman bisa ditunjukkan dengan cara memperkecil ukuran dari objek-objek yang terlihat lebih jauh. Jadi maksudnya proyeksi perspektif ini adalah contoh, misal kita melihat sebuah benda itu secara jauh, jarak jauh, berarti untuk perspektifnya sendiri, gambar yang harus kita gambar benda tersebut adalah kecil. Kalau kita lihat, seandainya melihat benda objek itu secara jauh. Tapi kalau kita melihat secara dekat, berarti seharusnya kita gambar perspektif gambarnya itu adalah ukurannya besar. Nah, itu merupakan hukum perspektif. Lalu ada juga intensity Q, itu merupakan teknik penampilan kedalaman dengan memberikan intensitas yang lebih tinggi dengan cara penebalan garis. Ada garis-garis yang lebih dekat dengan pengamat. Lalu ada pandangan stereoskopis. Teknik ini untuk menunjukkan kedalaman objek dengan cara membangkitkan citra objek secara stereoskopis. Contoh, kalau kita melihat dua objek yang sama persis, maka mata kiri kita pasti ditujukan ke objek yang terletak sebelah kiri. Dan mata kanan kita ditujukan ke objek yang terletak di sebelah kanan. Lalu ada teknik arsiran. Teknik arsiran ini memanfaatkan sumber cahaya sintesis untuk menunjukkan kedalaman dan bentuk yang sesungguhnya dari suatu objek sehingga akan menghasilkan bayangan dari objek tersebut. Lalu kedua ada untuk pemodelan objek 3 dimensi, itu ada beberapa poin yang harus diketahui. Pertama untuk geometri atau ukurannya, dimana tadi sebelumnya sudah dibahas. Untuk ukurannya itu bisa ditentukan lokasinya di mana, titik-titiknya, lalu ukuran objeknya. Lalu ada topologi, yaitu menunjukkan bagaimana titik-titik disatukan untuk membentuk poligon, di mana nanti poligon-poligon tersebut disusun membentuk objek. Dan lagi ada satu lagi informasi tambahan, ini opsional ya, di mana informasi tambahan ini merupakan warna dari setiap permukaan yang menyusun objek. Lalu selanjutnya ada untuk sistem koordinat kartesius. Ini berfungsi untuk merekam lokasi setiap titik yang ada pada objek tersebut yang tercatat pada sistem koordinat kartesian 3D, di mana terdapat dua kaidah dalam merepresentasikan suatu titik. Pertama, itu ada kaidah tangan kanan. Itu maksudnya jadi kalau jika sumbu X positif yang mengarah ke kanan, misalnya kita pakai tangan kanan, ke sumbu X yang mengarah ke kanan, sumbu Y positif mengarah ke atas, maka sumbu Z positif itu mengarah mendekati kita. Lalu ada juga kaidah tangan kiri, itu juga sumbu X positif mengarah kanan dan sumbu Y positif mengarah ke atas, maka sumbu Z positif itu mengarah menjauhi kita. Nah, di dalam sistem koordinat kartesius ini untuk yang banyak sering digunakan itu merupakan sistem koordinat tangan kanan yang lebih banyak digunakan, meskipun dalam grafik 3D khususnya untuk penampilan di layar sistem koordinat tangan kiri sebenarnya itu lebih cocok, tapi banyakkan umumnya untuk sistem koordinat yang dipakai itu adalah sistem koordinat tangan kanan. Lalu yang selanjutnya ada untuk
sistem koordinat sferis, yaitu pada sistem koordinat sferis ini, sebuah titik itu dianggap terletak pada kulit bola yang memiliki jari-jari tertentu, dan titik pusatnya itu berhimpit dengan titik pusat sistem koordinat dari sembarang titik yang terletak pada kulit bola tersebut. Misalnya titik Q, dikenal dengan besaran namanya sebutannya kolatitude dan azimut. Kolatitude sendiri itu merupakan besarnya sudut yang dibentuk oleh sumbu Z dengan garis yang ditarik dari titik yang dimaksud. Lalu ada azimut, itu besarnya sudut yang dibentuk oleh bidang XZ dengan bidang yang melewati titik Q dan sumbu Z. Lalu selanjutnya ada untuk mode rangka, di mana pemodelan grafik 3D secara rangka perlu memperhatikan dua aspek. Pertama ada aspek geometrinya, yaitu informasi tentang lokasi setiap titik yang membentuk objek 3D tersebut. Lalu ada aspek topologi, itu digunakan untuk menunjukkan daftar garis dari objek 3D tersebut dengan memperhatikan daftar titik dan daftar garis pada tabel berikutnya. Beberapa struktur data biasa digunakan untuk menyimpan sebuah model rangka. Nah, di dalam komputer itu dapat digunakan untuk mengolah benda 3 dimensi. Di sini ada 3 persoalan dalam mengolah benda 3 dimensi itu menggunakan komputer. Pertama, pembuatan lokasi titik 3D-nya, lalu melakukan manipulasi titik 3D, transformasi titik 3D menjadi 2D. Pertama, pembuatan lokasi titik 3D. Proses yang digunakan untuk menghasilkan lokasi titik-titik 3D yang menunjukkan bentuk dari benda 3D. Di sini ada 3 macam proses untuk menghasilkan lokasi titik 3D, di mana pertama penentuan langsung itu menggunakan peralatan seperti mouse 3D, scanner 3D, atau berbagai peralatan lainnya. Lalu bisa juga menggunakan parametric surface. Dan lagi bisa juga menggunakan prosedur khusus seperti extrude dan surface of revolution. Oke, kita akan bahas pertama untuk scanner 3D. Ini merupakan peralatan ya yang digunakan untuk menghasilkan lokasi titik 3D secara langsung dengan menunjuk lokasi titik tersebut. Contohnya itu kayak peralatan mouse, trackball, laser scanner, dan sebagainya. Lalu ada parametric surface. Digunakan untuk menghasilkan benda-benda yang dapat direpresentasikan dalam rumus matematika. Contohnya untuk menghitung volume bola, donat, tabung, kon, dan sebagainya. Jadi, parametric surface ini menggunakan rumus matematika untuk bisa menentukan bahwa objek tersebut adalah objek 3 dimensi atau bukan. Nah, ini bisa kita lihat ya contoh-contohnya dari gambar parametric surface. Ini ada beberapa objek 3 dimensi yang menggunakan koordinat kartesian, yaitu sumbu X, Y, maupun Z-nya. Jadi, semua objek-objek ini merupakan objek 3 dimensi karena memiliki tingkat kedalaman. Oke, selanjutnya kita bisa menggunakan extrude. Nah, extrude ini merupakan prosedur menghasilkan lokasi titik-titik 3D dengan menarik titik-titik 2 dimensi ke satu arah tertentu. Misalnya ini objek awalnya adalah bujur sangkar ya, ini bawah atau persegi panjang. Nah, kita bisa menarik titik-titik ini, kan ada 4 titik ya, persegi itu ada 4 titik. Kita tarik ke arah atas, maka akan membentuk nanti sebuah gambar jadinya 3 dimensi kan, hasilnya kan ini yang di atas titik hasil ekstrudnya. Jadi proses penarikan inilah yang dinamakan dengan extrude sehingga membentuk sebuah objek 3 dimensi. Selanjutnya adalah surface of revolution. Jadi, surface of revolution ini dengan extrude sebenarnya sama caranya ya, menarik titik-titik 2 dimensi tersebut. Nah, perbedaannya dengan extrude, kalau extrude tadi kan hanya menarik pada satu arah saja ya. Ini hanya menarik satu arah saja, kalau ke atas ke atas, ke kanan-kanan, kiri-kiri, bawah ke bawah. Nah, kalau untuk yang surface of revolution, ini menariknya melalui arah sumbu putar. Jadi bisa kita lihat ya ini ya, kalau kita bisa analogikan, ini merupakan sebuah gambar 2 dimensi. Ini sebenarnya hanya sebuah garis awalnya, garis saja. Nah, karena ini ditarik melalui sumbu putar, maka terbentuklah sebuah gambar 3 dimensi ini membentuk sebuah gambar pas. Lalu, dalam representasi struktur data titik 3 dimensi, itu biasanya titik 3 dimensi dapat disimpan sebagai bisa untuk mesh, rumus matematika, maupun titik profile. Mesh sendiri itu merupakan kumpulan titik 3D yang saling dihubungkan. Jadi, kalau ada sebuah objek, misalnya nih, bujur sangkar atau
persegi. Kalau bujur sangkar itu kan atau persegi itu merupakan objek 2 dimensi ya. Nah, kalau diubah menjadi 3 dimensi berarti nanti yang menjadi sebuah objek kubus atau balok. Nah, model yang dihasilkan disebut sebagai wireframe model. Nah, di dalam wireframe model nanti terdapat bagian-bagian yang disebut sebagai vertex dan juga edge. Nah, kumpulan dari vertex dan juga edge nanti akan membentuk sebuah permukaan atau yang dinamakan dengan surface. Nah, ini contoh dari mesh ya, merupakan kumpulan dari edge maupun vertex. Edge-nya itu ini nih, yang garis-garis sisi-sisinya. Jadi ada edge 1, contohnya gambar sebelah kiri ya, yang surface sebelah kiri. Ada edge 1, edge 2, edge 3, edge 4, ini makasih sisinya. Lalu ada titik-titiknya nih, yang di ujung-ujung. Vertex 1, titik ini dinamakan vertex. Vertex 1, vertex 2, vertex 3, vertex 4. Nah, kumpulan dari S dan vertex ini nantinya akan membentuk suatu permukaan yang dinamakan dengan surface. Nah, keseluruhan inilah yang dinamakan dengan mesh. Begitupun juga yang sebelah kanan ya. Ada surface 2, surface 1. Ini adalah merupakan bentuk dari mesh tersebut. Nah, selanjutnya adalah proses komputer 3 dimensi, yaitu bagaimana sebuah komputer itu memproses objek dari 2 dimensi menjadi objek 3 dimensi. Yang pertama adalah komputer itu akan menentukan terlebih dahulu lokasi titik-titik 3D-nya itu di mana, yang tadi sudah dibahas ya, bisa menggunakan lokasinya scanning, formula atau rumus matematika, ada juga bisa menggunakan tadi surface of calculation ataupun extrude. Setelah itu, maka dilakukan proses manipulasi. Nah, di sini salah satu proses manipulasi ada transformasi, di mana sebelumnya sudah kita pelajari transformasi 2 dimensi itu ada translation, scaling, maupun rotasi. Nah, ini yang termasuk dengan tahapan manipulasi. Selain transformasi juga ada hidden line removal, yaitu penghilang garis, atau hidden surface removal, yaitu penghilang tepi atau sisinya. Nah, setelah dilakukan proses manipulasi, maka tinggal ditampilkan di layar, di mana untuk penampilan itu ada beberapa nilai ya, untuk shadow, ada perwarnaan, atau juga bisa ada sisi perspektifnya, di mana perspektif ini sebelumnya sudah kita singgung atau bahas ya, di mana untuk perspektif sendiri, kalau misalnya kita ingin melihat benda itu jarak jauh, berarti kita harusnya menggambar objek itu kecil. Kalau kita lihat jarak dekat, berarti kita harus menggambar objek tersebut besar. Itu adalah dari sisi perspektifnya. Kemudian bisa juga menggunakan kamera dan ray tracing. Nah, jadi ini untuk displaynya ya, atau penampilan layarnya. Jadi ada beberapa nilai yang bisa kita gunakan untuk penampilan di layarnya. Ada shadow, perspektif, kamera, maupun ray tracing. Oke, kita lanjut ke penggambaran objek 3 dimensi di processing. Nah, untuk konsep koordinat 3 dimensi, itu processing dapat melakukan pengolahan grafik baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Model yang digunakan adalah P3D. Jadi, di dalam sebelumnya, kita sudah sering ya menggambar sebuah objek 2 dimensi di dalam aplikasi processing. Yang membedakannya itu adalah dari fungsi yang digunakan. Kita nanti akan menggunakan fungsi penambahan yaitu P3D, di mana P3D ini dimaksud nantinya bahwa objek yang akan digambar adalah di daerah atau area 3 dimensi. Contoh misal set delay processing adalah 200 P3D. Nah, sebelumnya karena kita menggambar sebelumnya ada objek 2 dimensi, kita kan hanya untuk menggambar size di layar menggunakan dua nilai saja ya. Untuk Windows display-nya itu tampilannya saja. Jadi tampilannya udah lebar nih, misalnya di lebarnya 200, tinggi 200, berarti ini 200, 200. Nah, sedangkan untuk menggambar objek 3 dimensi di processing, kita menambahkan satu nilai di dalam fungsi size, yaitu nilai P3D. Jadi ini maksudnya itu yang tadi sudah dibahas. Nantinya objek itu akan digambar di area 3 dimensi. Nah, koordinat 2 dimensi itu berbeda dengan 3 dimensi. Hal ini karena terdapat penambahan satu sumbu, yaitu Z pada lokasi asli atau origin. Nah, di sini ada beberapa sintak-sintak yang nantinya bakal digunakan ya untuk menggambar sebuah objek 3 dimensi. Itu ada box, biasa box ini untuk menggambar sebuah bola. Ada sphere, box itu untuk menggambar sebuah kubus ya atau balok. Lalu ada sphere untuk menggambar sebuah bola.
Ada likes itu untuk pemberian warna, ada rotate X, rotate Y, atau rotate Z nanti itu untuk apa ya? Untuk melakukan yang rotasi sumbu X, Y maupun Z-nya. Lalu ada kamera, ada direction light, ambient light, line light, spotlight, ambient, like specular, tiny, specular, tekstur mode. Ini biasanya nanti akan dibahas di materi selanjutnya untuk pembahasan tentang pencahayaan. Biasanya ini dipakai untuk nanti pencahayaan, kalau untuk kayak directional light, ambient light, point light, dan lain-lainnya. Oke, mungkin kita akan coba untuk menggambar sebuah sebuah gambar ya. Di dalam processing kita ingin menggambar sebuah kubus di dalam processing. Pertama, kita buat dulu ya untuk file setup-nya dan file draw-nya terlebih dahulu. Nah, ini yang membedakan pertama. Objek itu dibuat 2 dimensi atau 3 dimensi. Biasanya di sini saya menggunakan layarnya 500 saja. Nah, biasanya kalau untuk objek 2 dimensi kita kan hanya ini saja ya, 500. Udah selesai untuk menghadirkan display. Sedangkan untuk menggambar display di dalam objek, di dalam area 3 dimensi di processing, kita menambahkan fungsi V3D. Jadi ini maksudnya nanti objek yang kita gambar akan berada di area 3 dimensi. Oke, lanjut kita gunakan background. Di sini background-nya kita berikan warnanya hitam saja. Background ini sebenarnya bisa ditaruh di setup ataupun draw ya. Tapi di sini saya akan menaruh background ini di draw. Kenapa? Karena nanti akan ada membedakan antara menggunakan background di draw maupun di setup gitu. Kalau untuk 2 dimensi bisa aja taruh fungsi background di setup. Tapi kalau untuk 3 dimensi saya saranin untuk background-nya, layarnya itu ditaruh di fungsi draw. Lalu kita pakai menggunakan fungsi stroke. Ini untuk menggambarkan dari di dalam nanti objek 3 dimensinya. Nah, ini yang sudah dibahas tadi sebelumnya, fungsi box. Karena kita ingin berbicara fungsi box ya, kita kembali kepada objek 2 dimensi, di mana kalau kita ingin membuat sebuah persegi, maka kan harus ada 2 nilai komponen ya, yaitu nilai lebar dan tinggi. Contoh, kayak sebelumnya kita membuat sebuah persegi, itu kan menggunakan fungsi rectangle atau rect, di mana dengan nilai parameternya itu ada 4. 2 nilai komponen, tapi kalau diprosesing ditulisnya 4, yaitu ada nilai X, Y, dan nilai width dan height-nya. Sedangkan kalau untuk komponen, ini kita memiliki nilai 3, yaitu lebar, tinggi, dan kedalaman. Tetapi karena box ini berbentuk kubus, dan kubus itu semua sisinya sama, nanti kita masukkan saja nilainya hanya 1. Misalnya di sini kita ingin nilai ukurannya adalah 100. Jadi di sini maksudnya ya nilai X-nya 100, nilai Y-nya 100, nilai Z-nya itu adalah 100. Kita coba ya menjalankan terlebih dahulu untuk gambarnya. Nah, gambarnya seperti ini. Kenapa di pojok kiri atas? Karena processing kan untuk titik 0,0-nya itu berada di sebelah pojok kiri atas ya. Kalau kita mau memindahkan bisa di tengah-tengah ya, kita pakai fungsi translate yang itu pernah dibahas juga ya, translate. Nah, translate sini berarti kalau di tengah-tengah layarnya 500, jadi kita bagi 2 aja lebarnya. Kita bagi 2, nanti tingginya dibagi 2 biar posisinya nanti ada di tengah-tengah. Kalian bisa langsung bagi ya. Dari sini 500 bagi 2 kan 250.
Atau kalian juga bisa, kalau kalian nggak mau membagi ya, misalnya kebanyakan baginya ribet, yaudah with bagi 2 dan hike dibagi 2. Nah, perbedaannya lagi, karena kita ingin membuat sebuah objek 3 dimensi, berarti harus ada penambahan 1 nilai lagi di translate, karena sebelumnya kita membuat translate objek 2 dimensi hanya 2 nilai parameter ya, nilai X dan Y-nya atau lebar dan tingginya. Sedangkan kalau untuk 3 dimensi, berarti kita tambahkan untuk nilai kedalaman Z. Di sini kita masukkan saja nilainya 0 ya, untuk nilai Z-nya. Coba kita jalankan terlebih dahulu. Nah, dia sudah berada dipindahkan di tengah-tengah. Kenapa ini jadi bentuknya masih kotak? Karena kita belum menentukan nih, merubah posisi roketnya tadi. Berarti kalau kita ingin mencoba merubah bentuk sebuah kubus biar terlihat sebuah 3 dimensi kubus itu seperti apa, kita tambahkan fungsi dengan namanya fungsi adalah rotate X, di mana di sini lalu rotate Y. Rotate Y-nya. Nah, di sini kita isi rotate, misalnya kita isi untuk rotate Y-nya kita isi 100. Dan Y-nya juga coba ya, kita isi nilainya 100 juga. Oke, kalau kita jalanin, maka nah terlihat ya gambar kubus bentuk objeknya 3 dimensi. Nah, kita mau nyoba nih gerakin nih gambar kubus-kubus ini biar kita bisa ngeliat juga sebelah sini nih, sisi sebelah kirinya seperti apa, sisi sebelah bawahnya seperti apa. Bisa itu kita menggunakan tetap di rotasi, tapi juga kita gunakan fungsi move X dan move Y. Nah, di sini coba kita gerakan. Nah, ini. Nah, tapi kan mainnya agak cepet ya. Jadi kurang, jadi agak kecepatan kalau melihatnya. Kita bisa agak lambat dikit, kita kalikan saja untuk nilai mos X ini misalnya 0,1 atau mos X ini jadi kita kasih nilai 0,1. Kita lagi. Nah, seperti ini bisa kita lihat ya. Jadi bisa kita lihat pelan-pelan. Kanan kiri atas bawah untuk membuat sebuah kubus. Yang tadi saya bilang untuk box bisa juga membuat sebuah balok. Berarti kan kalau balok itu persegi panjang nilai lebar tingginya beda ya. Misalnya berarti kita mengatur nilai X-nya 200, Y-nya 100, misalnya kedalamannya 50. Maka akan terlihat gambar seperti ini. Nah, ini ya, sebuah balok. Ya, seperti itu. Nah, ini yang tadi saya ingin membahas juga untuk background. Untuk background sendiri, kita akan coba ya pindahkan background ini di sini. Membedakan apa sih backgroundnya? Ditaruh di setup sama di draw kalau di dalam ujian 3 dimensi. Nah, dia kan seperti ini. Nah, jadi dia kan selalu beranggapan kalau backgroundnya itu selalu baru terus. Jadi yang gambar sebelumnya itu tidak hilang. Jadi kayak duplikat terus menerus. Kalau untuk di 2 dimensi sih nggak masalah, tapi kalau untuk 3 dimensi agak bermasalah ya. Jadi gambarnya kurang bagus. Jadi yang gambar sebelumnya itu jadi terhapus. Jadi kayak bertumpuk gambarnya. Nah, kalau ini kan tidak betul. Begitu. Oke, di sini juga sudah saya berikan untuk slide-nya ya, dengan contoh tadi.
Nah, di sini ada latihan praktek, kalian coba bikin ya. Sebuah gambar bola 3 dimensi di processing itu dikumpulkan dalam format Word atau PDF, itu kalian ketik saja codingan dan outputnya. Kalau jawabannya dikumpulin di Edlink yang udah disediakan, nama filenya nama nim kalian latihan Gavcom 2. Jadi kalian bisa coba kreasiin ya untuk background-nya dan lain-lainnya bebas. Mulai kalian gambar sebuah bola 3 dimensi processing, kalau bisa bola tersebut bergerak. Jadi tidak hanya konstan diam saja. Jadi kalau bergerak kalian bisa tadi menggunakan fungsi rotate ya, rotate dan mouse. Oke, silakan untuk tugas latihan prakteknya. Untuk materi hari ini cukup sampai sini. Terima kasih sebelumnya. Mungkin kita tutup saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.